Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 16 September tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Cornelius, Paus, dan Santo Siprianus, uskup dan martir. Sepeninggal Paus Fabianus tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Seorang imam kudus dari Roma, Cornelius, dipilih menjadi Bapa Suci pada tahun 251. Cornelius menerima tugas tersebut oleh sebab ia sangat mencintai Kristus. Ia rela melayani gereja sebagai seorang paus meskipun pelayanannya itu membahayakan jiwanya. Karena itulah Paus Cornelius amat dikagumi di seluruh dunia. Uskup Siprianus dari Kartago mengirimkan kepada Bapa Suci surat-surat yang membangkitkan semangat serta menyatakan dukungan. Siprianus dibaptis sebagai pengikut Kristus pada usia 45 tahun. Ia mengherankan umat Kristiani di Kartago dengan mengucapkan kaul kemurnian sesaat sebelum dibaptis. Siprianus ditahbiskan sebagai imam dan pada tahun 249 sebagai uskup. Dengan penuh semangat, Uskup Siprianus membesarkan hati Paus Cornelius. Tulisan-tulisan Siprianus menjelaskan tentang kasih yang harus dimiliki umat Kristiani bagi persatuan gereja. Kasih ini haruslah juga diperuntukkan bagi paus, para uskup serta para imam, baik di keuskupan-keuskupan maupun di paroki-paroki. Siprianus juga menulis sebuah tesis tentang persatuan gereja. Paus Cornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan Roma pada bulan September tahun 253. Oleh sebab ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang paus, maka ia dinyatakan sebagai martir. Siprianus wafat 5 tahun kemudian dalam masa penganiayaan Valerianus. Ia dipenggal kepalanya di Kartago pada 14 September tahun 258. Pesta kedua orang kudus ini dirayakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 4 ayat 12 sampai 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu,
hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berhenti dan berbagi. Setiap orang suci memiliki masa lalu dan setiap orang berdosa memiliki masa depan. Begitu kata-kata orang bijaksana dan rendah hati. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hidup manusia tidak ditentukan oleh 1, 2, atau 3 perbuatan salah. Kesalahan besar seringkali dapat menjadi awal dari pertobatan sungguh dan perubahan yang luar biasa. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang teladan dan pengajaran Yesus sehubungan dengan orang yang berdosa. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Dia datang dan menemui Yesus yang sedang menghadiri undangan makan seorang Farisi. Saat bertemu Yesus, perempuan berdosa ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Menurut Yesus, tindakan ini adalah tindakan kasih dan ungkapan iman. Tindakan kasih dan ungkapan iman ini adalah tindakan pertobatan. Karena itu, Yesus mengampuni perempuan berdosa itu. Dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Tak jarang dalam hidup ini, kita bertindak seperti orang Farisi yang mengundang Yesus memberi cap kepada orang lain sebagai orang berdosa. Kita memenjarakan orang itu dalam dosanya. Kita menyimpulkan bahwa tidak ada lagi masa depan untuknya. Yesus menunjukkan kepada kita sebuah teladan dan pengajaran yang luar biasa. Setiap orang dapat menjadi seperti wanita berdosa itu karena tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam hidupnya. Tetapi setiap orang dapat juga menjadi seperti perempuan penuh celah itu. Bertobat dan punya kesempatan baru karena diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak memasung orang berdosa, tetapi membebaskan dan malahan mengutusnya. Betapa kita bersuka cita dengan tindakan Tuhan ini, karena tak jarang orang berdosa itu adalah kita sendiri. Semoga demikian. Amin.